Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini, nak? Semoga senantiasa diberikan taufik ya dan dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah menganugerahkan kesehatan yang sempurna ya untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi masih pada materi pokok indahnya membangun mahligai rumah tangga pada tema yang kedua mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan di dalam Islam. Pada pertemuan ini, kade pengetahuan yang akan kita capai adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun untuk kade keterampilannya adalah menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis pernikahan yang tidak sah dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Keempat, menjelaskan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dan prinsip-prinsip pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan benar. Kemudian yang kelima, menunjukkan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar dan percaya diri. Dan yang terakhir adalah menunjukkan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar dan percaya diri. Adapun petan konsep materi kita adalah yang pertama adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, untuk ketentuan pernikahan dalam Islam yang pertama ini ya, yaitu mengenai pengertian pernikahan, mahram, dasar hukum, hukum pernikahan dan tujuan pernikahan serta rukun dan syarat pernikahan itu telah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, adapun hari ini materi yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban suami istri, macam-macam pernikahan, hikmah pernikahan, dan prinsip-prinsip pernikahan. Ya. Dan yang terakhir, insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan pekan depan, yaitu talak, iddah, dan rujuk. Nah, kita masuk pada materi. Ya, yang pertama adalah hak dan kewajiban suami istri. Nah, setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Ya, ketika hak dan kewajiban ini berjalan beriringan, maka insya Allah ya apa yang diinginkan akan tercapai. Dan sebaliknya, apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan itu tidak akan tercapai dengan baik dan boleh jadi terjadi masalah-masalah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang kewajiban suami dan istri ya. Adapun yang pertama kita akan membahas tentang kewajiban suami dan istri, yaitu untuk kewajiban suami ya, kita bisa melihat pada tabel yang ada di slide PowerPoint kita bahwa kewajiban ya suami yang pertama adalah menafkahi ya, memberi nafkah yaitu pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Ya, ini telah kemudian Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ya di ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kepemimpinan laki-laki pada ayat tersebut itu kemudian menunjukkan kenapa kemudian laki-laki menjadi seorang pemimpin, karena ada kewajiban memberi nafkah. Ya, jadi nafkah itu adalah kewajiban dari suami. Kemudian yang kedua adalah menggauli istri dengan ma'ruf ya, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, yang menghargai, memberikan perhatian, memberikan perlindungan. Jadi ya sebuah kewajiban suami itu adalah melindungi istrinya, ya menghargai istrinya dan memberikan yang terbaik kepada istrinya. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban untuk suami adalah memimpin keluarga, ya, dengan membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab.
ya. Dan yang terakhir adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak agar menjadi anak yang sholih. Nah, ada hal yang kemudian kita akan luruskan sedikit bahwa terkadang di masyarakat kita ya tidak dipungkiri biasanya terdapat pemahaman bahwa suami itu kerjanya hanya mencari nafkah saja ya, tidak kemudian turut serta dalam mendidik, tidak turut serta dalam membimbing ya, bahkan membantu pekerjaan rumah tangga. Nah, hal ini adalah hal yang mesti diluruskan sebab kita mencontoh kepada Rasulullah SAW ya, seorang nabi, seorang rasul utusan Allah ya, seorang pemimpin umat, pemimpin negara ya, beliau pun itu turut untuk membantu istrinya ya, membantu istrinya. Ini kita bisa lihat dalam kisah yang dijelaskan dalam sirah nabawiyah bahwa pernah Rasulullah SAW ya datang kepada rumah Aisyah radhiyallahu an ya, kemudian beliau itu membantu Aisyah untuk menumbuk gandum ya. Maka ini satu contoh bahwa Rasulullah pun membantu istrinya dalam urusan rumah tangga, yaitu misalnya memasak ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencuci bajunya sendiri ya. Maka bukanlah sebuah aib bagi seorang suami atau seorang laki-laki ketika dia membantu pekerjaan istrinya di dalam rumah mereka ya. Kemudian hal yang lain juga adalah mendidik dan membimbing anak-anaknya ya. Terkadang ada suami yang hanya menyerahkan seluruh tanggung jawab tersebut kepada istrinya, padahal ini adalah sesuatu yang keliru ya, karena suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga dan setiap yang memimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban termasuk bagaimana pendidikan dan pembimbingan terhadap anak-anak mereka. Nah, itu tadi kewajiban suami. Nah, sekarang kita masuk kepada kewajiban istri. Kewajiban istri adalah yang pertama patuh dan taat kepada suami selama apa yang kemudian diperintahkan oleh suami itu tidak berlawanan dengan perintah Allah. Maka selama itu ya seorang istri wajib untuk taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan dan keluarga serta harta benda suami ya. Jadi ini adalah sebuah kewajiban ya dari istri. Kemudian yang ketiga adalah mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai ibu dari kepala rumah tangganya. Ya, maksudnya ibu dari rumah tangga tersebut ya. Jadi maksudnya adalah rumah itu bagaimana tata letaknya, bagaimana kebersihannya, bagaimana kerapiannya, itu adalah kewajiban dari istri ya. Kemudian yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Nah, untuk ini hal yang perlu kita cermati dengan baik bahwa ummi ya atau ibu ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dikatakan al-ummi al-madrasatul ulah ya. Ummi adalah ibu, merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya ya. Maka seyogyanya ya seorang ibu itu mempersiapkan diri untuk menjadi guru, menjadi sahabat, menjadi tauladan ya dari anak-anaknya ya. Terkadang ya ada hal yang kemudian kita luruskan kembali ya, terkadang seorang ibu ya atau orang tua itu hanya kemudian sangat memperhatikan pada pendidikan akademik saja ya, terkadang terlupa untuk mendidik perkara agama kepada mereka, terutama untuk perkara sholat ya dan perkara akidah ya. Perkara akidah dan perkara sholat ini adalah hal yang pokok dalam rumah tangga dan ini harus kemudian ditanamkan dari kecil di dalam rumah ya, dan ini merupakan salah satu dari kewajiban istri. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur terhadap apapun yang menjadi kebijaksanaan dari suami. Nah, apa yang kemudian tergambar dalam slide ini hanya beberapa saja dari kewajiban suami dan istri ya, masih banyak sebenarnya kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oke, kita masuk kepada hak suami dan istri ya. Hak suami
dan istri. Yang pertama adalah hak suami atas istrinya. Yang pertama ditaati, ya. Itu adalah hak suami. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Maksudnya apa? Ya, taat kepada suami itu ya adalah sebuah kewajiban selama dia tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Kemudian kedua, meminta izin ketika keluar dari rumah. Ya, jadi tidak boleh seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dari suami. Kemudian yang ketiga, tidak berpuasa sunnah ya, kecuali dia telah meminta izin kepada suaminya. Ya, dan itu adalah hak suami. Ya, tapi berbeda ketika dia puasa wajib ya, tidak perlu izin ya kepada suami, tapi sebagai bentuk adab tetap memberitahukan. Ya, misalnya sang istri mau mengqadha ya puasa Ramadannya yang lalu, ya maka sebenarnya tidak perlu minta izin, tapi untuk memberitahukan sebagai sebuah adab antara suami dan istri, ya silahkan dilakukan. Kemudian mendapatkan pelayanan dari istri, ya, maksudnya pelayanan apa saja, ya, baik lahir ataupun batin, ya, mulai dari misalnya makanannya, pakaiannya, kebersihan badan dan seterusnya, maka itu adalah hak dari suami atas istrinya. Kemudian hak yang berikutnya adalah disyukuri kebaikannya, ya, disyukuri segala pemberiannya, ya. Jadi istri itu harus bersyukur atas apapun yang diberikan oleh suaminya, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa istri yang tidak mendapatkan atau buruk akhlaknya adalah ketika dia tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya. Nah, sekarang kita membahas tentang hak istri atas suami. Yang pertama adalah mendapatkan mahar, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan perilaku yang terbaik dari suaminya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna di antara kalian, imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak adalah ya yang paling baik perbuatannya terhadap istri-istrinya. Ya, kemudian mendapatkan nafkah ya dari suami, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan perlakuan yang adil sekiranya si suami itu mempunyai istri lebih dari dirinya, ya, atau lebih dari satu. Dan yang terakhir adalah mendapatkan bimbingan dari suami agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah haknya. Ya, jadi tanpa istri meminta untuk dibimbing, ya, tanpa istri meminta untuk dibina, ya, diarahkan, maka itu sudah menjadi hak ya dari istri itu dan menjadi kewajiban dari sang suami, ya. Itulah hak dan kewajiban suami istri. Nah, sekarang kita masuk pada pernikahan yang tidak sah, ya. Nah, pernikahan yang tidak sah yang pertama adalah nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah nikah yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Nah, ini biasanya kerennya di Indonesia itu ya bahasa yang ya bahasa lain yang membumi ya di Indonesia disebut dengan kawin kontrak ya. Kawin kontrak atau pernikahan kontrak itu tidak sah ya. Pernikahan mut'ah itu tidak sah. Kenapa? Karena dalam prinsip sebentar kita jelaskan di prinsip pernikahan. Dalam prinsip pernikahan dalam Islam itu pernikahan itu dilakukan bukan untuk main-main dan ditujukan untuk selamanya insyaallah. Kemudian pernikahan yang kedua adalah pernikahan syigor. Ya, apa itu pernikahan syigor? Pernikahan yang persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Maksudnya apa? Misal saya kasih contoh ya. Misalnya ibu ya punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ibu itu menikahkan ibu dengan temannya dengan syarat ya adik dari temannya itu juga menikah dengan saudara ibu. Nah, itu tidak dibolehkan ya, bahkan tanpa mahar itu tidak dibolehkan. Ya karena ya dalam prinsipnya pernikahan itu tidak bolehlah kemudian ada syarat yang bisa merugikan ya salah satu dari pihak yang dinikahkan atau yang menikah ya. Pernikahan syigor itu tidak dibenarkan atau tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan tahlil atau muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya
yang dikarenakan diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi oleh mantan suaminya. Maksudnya apa? Ya, contohnya misalnya begini. Ada suami yang menalak 3 istrinya, ya. Kemudian kalau talak 3 kan dia tidak bisa kembali langsung kepada suaminya atau rujuk kembali, kecuali istri tersebut itu menikah dulu dengan laki-laki lain, bercampur dengan laki-laki itu, kemudian dia dicerai, ya, selesai masa iddahnya baru bisa kembali kepada suami yang pertama atau mantan suaminya. Nah, kalau dia berjalan secara normal, ya, maksudnya biasa, tidak di setting, ya, tidak diatur, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau tahlil ini adalah pernikahan yang disengaja diatur, ya. Seperti tadi, kalau misalnya dia mentalak 3 istrinya, kemudian dia meminta tolong kepada temannya untuk menikahi istri ini, nah, kemudian dia bercampur kepada istri ini, nah, kemudian dia cerai dan barulah kembali kepada suaminya. Ya, maksudnya dia diatur, disetting, ya, itu tidak boleh. Inilah pernikahan tahlil, ya, tidak sah. Kemudian yang keempat adalah pernikahan orang yang berihram, ya. Maksudnya apa? Nah, ini sebenarnya kita sudah bahas pada rukun dan syarat pernikahan, ya. Bahwa seseorang yang dalam keadaan ihram haji ataupun umroh itu tidak boleh menikah sampai selesai prosesi haji atau umrohnya, ya. Maka pernikahan orang yang ihram itu tidak sah, ya, tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah pernikahan dalam masa iddah. Jadi seorang wanita itu tidak boleh dinikahi ketika dia berada dalam masa iddahnya atau masa dia menunggu, ya, karena hal tersebut itu sudah sangat jelas, ya, diterangkan di dalam dalil yang kita pernah bahas yang lalu. Jadi masa iddah itu adalah masa menunggu untuk seorang wanita tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai. Kemudian pernikahan tanpa wali, ini sangat jelas, ya. Ketika rukun nikah itu tidak terpenuhi dan salah satunya adalah wali nikah, maka pernikahan yang tidak ada wali nikahnya, dan wali nikah ini harus dari keluarga mempelai perempuan, maka dia tidak sah, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, perbedaan beda agama. Ini juga sangat jelas, ya, bahwa juga sudah dijelaskan pada rukun dan syarat nikah bahwa ketika dia berbeda agama, maka pernikahannya tidak sah. Ya, kemudian yang terakhir adalah menikahi sesama mahram, ya, atau menikahi mahram. Ini juga tidak sah, ya, karena mahram itu adalah orang-orang yang kita tidak boleh nikahi, ya. Jadi ketika misalnya pernikahan itu adalah pernikahan dengan mahramnya, maka pernikahan itu rusak atau tidak sah. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada hikmah pernikahan. Apa sih sebenarnya hikmah dari pernikahan itu? Ya, apa manfaatnya, ya? Nah, yang pertama adalah tetap terjaga keturunan manusia, ya. Maksudnya apa? Keturunan manusia ini terjaga nasabnya, terjaga keturunannya, terjaga silsilahnya, ya, karena kita juga sudah pernah mempelajari bahwa anak yang lahir, ya, di luar pernikahan yang sah, ya, atau terjadi janin di luar pernikahan, maka anak tersebut tidak berhak atas 3 hal, ya. Yang pertama adalah nasab, ya, bapaknya, kemudian wali nikah bapaknya, dan warisan, ya, seperti itu. Maka pernikahan ini ada itu untuk menjaga keturunan itu, ya, agar keturunan itu menjadi sah, menjadi keturunan yang baik, ya, yang ditujukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah menjaga kehormatan dan kemaluan, ya, agar tidak berbuat zina. Nah, itulah hikmah dari pernikahan. Jadi kalau di antara kita ini ada seseorang, ya, atau ada di antara kita ini yang sudah tidak bisa menahan syahwat kita, ya, maka silahkan menikah, ya, silahkan menikah dengan tentunya mempersiapkan hal-hal yang kita harus persiapkan sebelum kita menikah. Kemudian yang ketiga adalah terlaksananya kepemimpinan suami atas istri, ya. Ingat bahwa pernikahan itu pemimpin adalah suami, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, laki-laki. Ya, jangan sampai kemudian sebaliknya. Ketika sebaliknya ini terjadi, maka tunggulah, ya.
rumah tangga itu tidak akan kemudian berjalan dengan baik, ya, dan inilah yang disuka oleh syaitan laknatullah alaih. Kemudian yang keempat adalah menjaga masyarakat dari perilaku keji atau berzina, ya jelas. Kemudian yang kelima, mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati, ya. Ketika seseorang itu telah menikah, maka terjagalah kehormatannya, terjagalah hatinya, ya, menjadi lembut hatinya karena mendapatkan perhatian dari pasangannya. Kemudian yang keenam, terjaga nasab dan ikatan kekerabatan, dan yang terakhir adalah mengangkat derajat manusia. Oke, kemudian kita lanjut kepada prinsip-prinsip pernikahan. Prinsip-prinsip pernikahan itu dibagi dua. Ada prinsip pernikahan di dalam Islam dan ada prinsip pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Oke, yang pertama prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam itu ada 3, ya. Yang pertama adalah pernikahan ditujukan untuk memenuhi dan melaksanakan perintah Allah. Jadi pernikahan itu adalah perintah Allah. Ketika kita melakukan perintah Allah, maka dia adalah ibadah. Makanya tidak sering kita mendengar ya bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang, ya. Ibadah yang paling panjang. Ya, misalnya kalau sholat kan ibadahnya tidak terus-terus, ya, dia hanya kemudian berkutat pada kalau kita sudah selesai sholat, ya, misalnya mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam, ya sudah selesai. Tapi pernikahan tidak demikian, ya. Pernikahan sejak kita ijab kabul sampai insya Allah kemudian menetapkan takdir pada kita meninggal, ya, maka sejauh itu, selama itu ibadah itu kemudian berlangsung. Nah, kemudian berikutnya adalah pernikahan dilakukan berdasarkan kerelaan, ya, atau persetujuan. Ya, jadi pernikahan itu tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan dan berdasarkan persetujuan. Dan yang terakhir adalah pernikahan ditujukan untuk selamanya, bukan untuk sementara. Nah, inilah tadi yang kita bahas pada nikah mut'ah, ya. Kenapa nikah mut'ah itu tidak sah? Karena ya pada prinsipnya pernikahan itu bukan main-main, ya. Dia ditujukan untuk selamanya. Nah, berikutnya prinsip-prinsip pernikahan menurut undang-undang. Yang pertama, pernikahan ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian yang kedua, pernikahan dianggap sah apabila menurut hukum agama masing-masing. Jadi kalau kita tadi berbicara tentang Islam, maka pernikahan itu sah ketika memenuhi apapun ketentuan-ketentuan pernikahan di dalam Islam yang kita sudah pernah bahas. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan antara laki-laki dengan 2 atau lebih, ya, maka boleh apabila telah memenuhi syarat dan diputuskan oleh pengadilan agama. Keempat, ya, adanya batasan minimal kalau laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Nah, adapun pernikahan di bawah usia ini maka akan melewati yang namanya persidangan pranikah, ya. Kemudian yang kelima, adanya alasan-alasan tertentu pasangan suami istri kalau ingin bercerai. Jadi bercerai itu boleh, ya, tapi ada alasan-alasan yang bisa menguatkan untuk melangsungkan perceraian. Wa na'udzubillah. Kemudian yang terakhir adalah menjaga keseimbangan antara hak suami istri dalam rumah tangga. Nah, itu saja materi kita hari ini. Silahkan kita tanyakan setelah video pembelajaran ini. Hal-hal yang kemudian kita tidak paham atau kurang dimengerti, silahkan kita tanyakan dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.